Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penilai yang saya hormati, perkenalkan saya Taufik Hasan SPDI, guru fikih di MTSN 3 Karawang, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 1 tahun 2023, program studi fikih di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM PPG 4122 0199 100453. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTSN 3 Karawang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sebuah dimensi waktu, di putaran garis cakrawala, hadir lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang senantiasa menjadikan ilmu dan amal sebagai panji dan pegangan dalam keberlangsungannya. Dan senantiasa menjadikan ilmu dan takwa sebagai titik utama untuk sebuah tujuan mulia bagi bangsa maupun agama. Karena lembaga pendidikan sejatinya merupakan pintu gerbang pertama dan utama dalam mencetak kader bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, MTS 3 Karawang ini hadir sebagai salah satu lembaga pendidikan yang akan terus berusaha dalam mendidik dan juga mengembangkan peserta didiknya agar terus maju dan dinamis, agar mampu menjadi insan yang unggul dalam agama dan cerdas dalam pengamalan. Awal berdirinya lembaga pendidikan ini mengalami perjalanan secara bertahap dari waktu ke waktu. Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Karawang yang ada pada saat ini adalah cikal bakal dari Madrasah Sanawiyah Swasta Nurul Falah yang didirikan pada tahun 1990. Lembaga pendidikan ini didirikan oleh tokoh masyarakat sebagai jawaban dalam rangka mencerdaskan bangsa. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, agar kegiatan kita ada dalam keberkahan, juga ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Untuk memimpin doa, silakan KM. Bapak absen terlebih dahulu ya. Ari Dimas Putra, Darwati, Eli Rahmawati. Kabarnya hari ini sehat semua? Tadi pagi sebelum berangkat sekolah semuanya sarapan? Sarapan. Biasa kan ya, jangan sampai ada yang tidak sarapan sebelum berangkat sekolah, karena sarapan pagi ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kalian, berpengaruh juga nanti terhadap kesiapan kalian untuk mengikuti pembelajaran. Kalau dari rumah kalian sudah terbiasa sarapan pagi, datang ke sekolah fisik kalian fit, juga pikiran kalian bisa fokus untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Nah, berbicara masalah fokus, Bapak ada satu permainan
untuk melatih fokus kita. Ya. Coba semuanya berdiri dulu. Ya. Nah, nanti di sini akan ditampilkan, di layar ditampilkan tulisan yang berwarna. Kalian sebutkan warna yang ada dalam tulisan tersebut, jangan membacakan tulisannya. Ya, kita mulai ya. Audio Jungle. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari hari ini, coba kita review materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ya. Di pertemuan kemarin, kita sudah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan haji, terkait yang pertama definisi haji, yang kedua hukum haji, kemudian yang ketiga syarat wajib haji, yang keempat rukun haji, yang kelima wajib haji. Coba kalian masih ingat gak? Haji menurut bahasa itu apa? Al-qasdu. Artinya apa? Menyengaja. Nah, berikutnya materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ada 5 bahasan. Yang pertama sunnah haji, ya. Yang kedua dam atau denda. Ini materi yang akan kita pelajari kali ini. Dan minggu kemarin Bapak sudah memberikan tugas kepada kalian untuk mempelajari materi ini di rumah, ya, dengan menonton video pembelajaran yang sudah Bapak kirimkan linknya di WA Group. Juga Bapak di WA Group mengirimkan link untuk buku elektronik. Jadi kalian mempelajarinya bisa dari menonton video, bisa juga membaca buku, ya. Gimana? Udah ditonton videonya di rumah? Sudah ya. Jadi hari ini kita bisa lancar melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan menggunakan metode discovery learning, kalian bisa memahami ketentuan ibadah haji yang terkait dengan sunnah haji, larangan haji, kemudian macam-macam haji dan tata urutan pelaksanaan ibadah haji. Sehingga nanti kalian ketika ditakdirkan oleh Allah terpanggil untuk bisa melaksanakan ibadah haji, kalian bisa melaksanakan ibadah hajinya dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Nah, berikutnya, kalian tahu gak berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika ingin berangkat haji? Tahu gak? Ada yang tahu? 50 juta. 90. Nah, terus yang kedua, berapa lama seseorang harus menunggu untuk bisa berangkat haji? Berapa tahun? 20 tahun, 11 tahun. Nah, ibadah haji yang biayanya sangat besar ini, kemudian masa tunggunya yang sangat lama, alangkah disayangkan kalau pas begitu pelaksanaannya ibadah hajinya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena melaksanakan ibadah hajinya tidak dibarengi dengan ilmunya. Karena ketika seseorang melaksanakan ibadah tidak dibarengi dengan ilmunya, maka amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latub balu. Siapa saja yang melaksanakan amal ibadah tapi tidak dibarengi dengan ilmunya, maka ibadahnya tidak akan diterima, akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu, menurut kalian penting nggak kita sekarang mempelajari materi haji ini? Penting ya. Dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah
untuk nanti bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, menjadi tamunya Allah, dan bisa pelaksanaan ibadah hajinya jadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, karena sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning, dan pembelajaran ini harus dilaksanakan secara berkelompok. Nah, sekarang Bapak akan membagi dulu kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Caranya kalian berhitung ya, 1 sampai 4. Ya, dimulai dari laki-laki dulu. Audio Jungle. Nah, untuk memudahkan penyebutan kelompok 1 Bapak kasih nama kelompok Maliki, kelompok 2 kelompok Syafi'i, kelompok 3 kelompok Hambali, dan kelompok 4 kelompok Hanafi. Ya. Tonton dulu video berikut ini. Indonesia Jeddah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Jangan video yang sudah kalian tonton barusan, coba kira-kira ada pertanyaan nggak terkait apa yang sudah kalian tonton barusan? Ya, silakan. Bagaimana kalau kita melaksanakan ibadah haji tapi tidak pergi ke Madinah? Apakah ibadah hajinya tetap sah atau tidak? Pertanyaan yang bagus ya dari teman kalian. Bagaimana seandainya kalau kita berangkat haji tapi kita tidak pergi ke Madinah, kita hanya nyampe ke Mekah saja, apakah ibadah hajinya sah atau tidak? Coba sebelum Bapak jawab, ada gak yang bisa bantu jawab? Ya, Menurut saya sah, karena kalau kita lihat, rukun dan wajib haji tidak ada yang dilaksanakan di Madinah. Semuanya dilaksanakan di kota Mekah dan sekitarnya. Amalan yang dilaksanakan di kota Madinah hukumnya sunnah. ya, jawaban dari teman kalian. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji hanya nyampe ke Mekah saja, ibadah hajinya sah. Ya, kenapa? Karena rukun dan wajib haji semuanya dilaksanakan di kota Mekah dan sekitarnya. Tidak ada yang dilaksanakan di Madinah. Tapi nanti silakan kalian diskusikan lagi dengan kelompok kalian masing-masing, apakah ada jawaban yang lain atau tidak dari pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman kalian. Coba ada lagi. Bulan Zulhijjah kemarin orang tua saya pergi berangkat haji. Katanya beliau ihram atau niat hajinya di pesawat. Saya lihat penjelasan di buku paket, tempat mikot orang Indonesia itu di Yalamlam. Itu bagaimana hukumnya? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman kalian tadi Wasliyah bertanya, bagaimana hukum ihram di dalam pesawat? Karena dulu zaman Nabi udah ada pesawat belum? Belum ya. Nah, sehingga kalau kita lihat di buku-buku literatur, termasuk di buku paket yang dicetak oleh Kementerian Agama, mikotnya orang Indonesia itu ada di Yalamlam. Nah, gimana itu hukum ihram di dalam pesawat, sah atau tidak? Coba ada yang bisa bantu jawab? Berdasarkan penjelasan di video pembelajaran yang pernah saya lihat, memang benar mikot orang Indonesia itu di Yalamlam. Tapi karena alat transportasi yang dipakai oleh jamaah haji sekarang adalah pesawat, dan pesawatnya tidak mendarat dulu di Yalamlam. Makanya jamaah haji niat hajinya di pesawat, jika pesawat berada di atas kota Yalamlam. Jawaban dari Yosi ya. Jadi ketika seseorang melaksanakan ihram di atas pesawat atau di dalam pesawat, itu hukumnya sah ketika pesawat sedang berada di atas kota Yalamlam.
Nah, itu jawaban dari Yosi. Nah, nanti coba kalian diskusikan kembali dengan kelompok kalian masing-masing. Adakah jawaban yang lain dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh teman kalian? Nah, berikutnya di sini terkait dengan video yang tadi ditayangkan, ya, ada beberapa pertanyaan yang coba nanti kalian temukan jawabannya ketika kalian berdiskusi kelompok. Ya. Yang pertama, berapa jarak yang ditempuh oleh jemaah haji ketika melaksanakan ibadah haji dari mulai berangkat sampai kembali ke tanah air. Ya. Jadi jemaah kita kan berangkat pakai pesawat sampai ke Mekah, kemudian di sana berkeliling mengunjungi tempat-tempat yang harus dikunjungi untuk melaksanakan ibadah haji, kemudian ke Madinah, kemudian kembali lagi ke Indonesia. Nah, jarak yang ditempuh oleh jemaah haji itu berapa jauh? Ya. Nah, coba nanti kalian cari jawabannya. Kemudian yang kedua, ketika melaksanakan ibadah haji, tempat-tempat yang dikunjungi oleh jemaah haji itu mana saja? Ya. Kemudian yang ketiga, di pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah mempelajari rukun haji, ya. Rukun haji, wajib haji, kemudian di pertemuan yang sekarang ada sunnah haji, kemudian larangan haji, kemudian macam-macam tata cara pelaksanaan ibadah haji, ya. Ada haji ifrad, tamatu, dan haji kiron. Nah, bagaimana cara merangkai dari rukun haji, wajib haji, sunnah haji, agar menjadi satu kesatuan pelaksanaan ibadah haji yang utuh dari mulai awal sampai akhir, ya. Karena kalau kita lihat rukun haji dari 1 sampai 6, wajib haji dari 1 sampai 7. Nah, itu kan urutannya perlu digabungkan, ya. Nah, bagaimana itu yang urutan yang benar, yang sesuai dengan aturan syariat agama Islam. Nah, untuk mencari jawabannya, Bapak sudah menyediakan LKPD, ya, yang mana LKPD ini dikerjakan secara berkelompok. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, coba sebelum dimulai ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Gimana? Udah selesai semua? Sudah. Kelompok kalian foto hasil kerja kalian, kemudian kirimkan ke WA grup. Sudah dikirim? Sudah ya? Nah, sekarang saatnya kalian untuk presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1, kelompok Maliki. Ya, silakan kelompok Maliki untuk tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Maliki akan mempresentasikan alur perjalanan ibadah haji gelombang 1 haji ifrad, itu mendahulukan haji dari umroh. Jamaah haji gelombang 1 dimulai dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Setelah tiba di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, jamaah haji melanjutkan perjalanan ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat arba'in dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 2 atau kelompok Syafi'i akan mempresentasikan terkait alur perjalanan ibadah haji gelombang 2, haji tamatu atau mendahulukan umroh dari haji. Yang pertama, dimulai dari jemaah haji berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara King Abdul Aziz. Ketika pesawat berada di atas kota Yalamlam, jemaah haji melakukan ihram atau niat untuk melaksanakan ibadah haji. Ada juga sebagian jemaah haji melakukan ihram di Jeddah. Setelah itu, jemaah haji berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf kudum, tawaf penghormatan kepada Masjidil Haram. Setelah itu, jemaah haji berangkat ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Setelah itu, jemaah haji berangkat ke Arafah yang jaraknya 21 km. Di sana, jemaah haji melakukan wukuf pada waktunya dari tergelincir matahari sampai terbit fajar tanggal 10. Setelah di Arafah, jamaah haji berangkat ke Muzdalifah dengan jarak 9 km untuk melaksanakan mabit dan mengambil batu kerikil untuk melontar jumroh. Dari tengah malam sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Setelah di Muzdalifah, jamaah haji berangkat ke Mina dengan jarak 5 km untuk melaksanakan jumroh Aqobah pada tanggal 10. Setelah melaksanakan jumroh Aqobah, jamaah haji akan melaksanakan tahallul awal dengan cukur atau memotong rambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau kelompok Hanafi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang alur perjalanan ibadah haji gelombang 2 dengan tata cara haji ifrad atau mendahulukan haji daripada umroh. Pertama, para jemaah haji Indonesia berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke Bandara King Abdul Aziz. Pesawat berada di atas kota Yalamlam. Para jemaah haji melakukan ihram atau niat untuk melakukan ibadah haji. Ada pula yang melakukan ihram di Jeddah. Dari Mina kembali lagi ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Dari Masjidil Haram berangkat ke Masjid Nabawi di Madinah untuk menginap selama 8 sampai 9 hari untuk melakukan sholat arba'in dan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Setelah itu berangkat ke Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz untuk kembali lagi ke Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak persilakan kalian untuk mengomentari kelompok yang lain yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, siapa dulu yang mau kasih komentar? Ya.
Penjelasan dalam presentasi dari kelompok 2 sudah bagus. Penjelasan perjalanan ibadah haji dari awal sampai akhir sudah cukup lengkap, tapi tadi penjelasannya ada yang terlewat, yaitu tahalul yang kedua, yang merupakan bagian dari rukun haji, belum dijelaskan. Selanjutnya adalah kegiatan menyimpulkan dari hasil diskusi kelompok yang tadi sudah kalian laksanakan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kalian tadi? Siapa? Ya. Jarak yang ditempuh saat ibadah haji dari mulai berangkat sampai kembali ke tanah air sekitar 16.000 km. Di kesimpulan yang pertama, tadi kan di saat kalian berdiskusi, kalian ditugaskan untuk mengukur jarak satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu ketika kalian total semuanya jaraknya kira-kira ada sekitar 16.000 km. Yang berikutnya siapa lagi? Ya. Ya, jadi kesimpulan yang kedua, ketika jemaah haji melaksanakan ibadah haji, itu ada tempat-tempat yang wajib dikunjungi dan ada yang hukumnya hanya sunnah. Ya. Nah, di antara yang wajib dikunjungi, yang pertama ada mikot, ya, kemudian ada Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu ada matop. Matop itu tempat tawaf, yang di tengahnya ada Ka'bah. Kemudian ada Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Kemudian ada Padang Arafah, ada Muzdalifah. Kemudian ada Mina. Kemudian yang lainnya ada tempat-tempat yang sunnah untuk dikunjungi. Di antaranya yang paling utama yaitu Masjid Nabawi yang lokasinya ada di kota mana? Di kota Madinah. Ya, berikutnya siapa lagi yang bisa menyampaikan kesimpulan hasil diskusi? Dalam pelaksanaannya, jemaah haji Indonesia dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama berangkat ke Madinah dulu, lalu ke Mekah. Sedangkan gelombang kedua berangkat dulu ke Mekah, kemudian ke Madinah. Jadi antara gelombang 1 dan gelombang kedua, tata urutan pelaksanaan hajinya itu hampir sama ya. Bedanya hanya satu, yaitu tempat mikot. Gelombang yang pertama, karena berangkat dulu ke Madinah, maka mikotnya sama dengan mikot yang dipakai oleh penduduk kota Madinah, yaitu daerah Zulhulaifah atau Bir Ali. Ya, berikutnya kita akan melaksanakan asesmen formatif, dan asesmen formatif ini kita laksanakan secara online. Ya. Linknya sudah Bapak kirim di WA Group. Silakan kalian buka linknya, kemudian kerjakan soalnya. Ya, silakan mulai dikerjakan. Sudah dikirim semua? Sudah ya. Berikutnya untuk PR dan materi di pertemuan berikutnya, Bapak sudah pernah ngirim link, ya, link YouTube, video pembelajaran, dan link buku elektronik. Silahkan di rumah nanti kalian pelajari materi tentang umroh, ya, dari mulai pengertian umroh itu apa, kemudian hukumnya umroh itu bagaimana, kemudian rukunnya apa saja, wajibnya apa saja, ya, apakah umroh ini sama atau beda dengan haji. Nah, silakan kalian nanti pelajari dulu di rumah, ya. Yang suka nonton video, kalian bisa melihat dari video pembelajarannya, atau ada yang lebih suka dengan cara membaca, kalian bisa membaca materinya di buku elektronik. Ya. Nah, kemudian untuk refleksi kegiatan pembelajaran hari ini, karena berhubung waktunya tidak akan mencukupi, sebentar lagi bel, ya, silakan nanti kalian kerjakan refleksi kegiatan untuk hari ini secara online di rumah. Ya. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan tidak? Udah cukup ya? Ya. Untuk terakhir, agar kegiatan pembelajaran
kita hari ini ada dalam keberkahan. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Silakan KM untuk memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.